2020, tahun yang begitu berat bagi semua manusia. Malapetaka dunia terjadi, semua tanpa terkecuali. Banyak korban berjatuhan, semua kegiatan kacau balau. Perekonomian dunia berantakan hanya karena satu sebab, benda kecil tak kasat mata, virus COVID-19. Pemerintah menyatakan bahwa pada periode 11 hingga 12 Mei 2020 masih ditemukan penularan virus corona yang menyebabkan kasus COVID-19 terus bertambah. Berdasarkan data yang masuk hingga Selasa 12 Mei 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ada penambahan 484 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Jumlah kasus baru tersebut menyebabkan kini secara akumulatif ada 14.749 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Hal ini yang diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan Oh, ayah. Halo, assalamualaikum ya. Halo Bu, waalaikumsalam. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik kok, nggak ada masalah juga. Ibu gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah. Ibu juga baik ya. Oh iya, bentar lagi mau lebaran nih. Ayah kapan pulangnya? Jadi gini Bu, kayaknya Lebaran tahun ini nggak bisa pulang deh. Loh, kenapa ya? Ibu udah lihat kan beritanya, dan di tempat ayah kerja sekarang tuh udah di lockdown sama pemerintah, nggak bolehin siapapun keluar dari daerah itu. Jadi terpaksa deh ayah nggak bisa pulang Lebaran ini. Terus, sekarang kerjanya ayah gimana? Ini ayah udah kerja di rumah kok, sama pemerintah kan udah disuruh work from home. Udah deh ya. Yang penting ayah sehat ya. Jangan sampai sakit loh. Jaga pola makan juga. Iya Bu, tenang. Kalau gitu ayah lanjut kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak nanti Ali juga nggak bisa pulang ya. Coba aku telepon. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana nak kabarmu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, ibu juga baik. Oh iya, gimana kuliahnya? Lancar Bu. Oh iya Bu, kayaknya aku nggak bisa pulang. Soalnya di sini udah banyak yang kena corona. Jadi kotanya udah benar-benar di lockdown di sini. Ternyata kamu juga nggak bisa pulang ya. Tadi ayahmu juga telepon katanya nggak bisa pulang juga. Maaf ya Bu, Lebaran kali ini kayaknya belum bisa jumpa. Tapi nanti kan bisa video call. Iya, Jangan sedih ya Bu. Aku baik-baik aja kok di sini. iya kamu juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Jaga pola makan juga loh. Siap Bu. Ibu juga baik-baik di sana ya. Gak usah mikirin aku sama ayah. Insya Allah kita baik-baik aja kok. Ya udah, sekarang kamu terusin aktivitasmu. Siap Bu. Ya, yang rajin ya. Bikin ayah sama ibu bangga. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya mau minta tolong, nanti jam 1 siang saya mau mengadakan musyawarah untuk membahas pandemi COVID-19. Tolong untuk disampaikan ke perwakilan kampungnya untuk mengikuti musyawarah ini. Pelaksanaan musyawarah ini akan dilaksanakan melalui Zoom atau secara online. Siap. Terima kasih. Begitu saja info dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke inti pembahasan, bahwa melihat situasi dan kondisi di mana pandemi COVID-19 ini semakin banyak memakan korban jiwa, saya sebagai kepala desa Lancar Jaya memiliki rencana untuk melakukan lockdown di desa kita. Bagaimana rekan-rekan? Ada pendapat? Silakan. Apa? Lockdown? Yang benar saja Pak. Tapi Pak, wilayah kita kan cuma desa kecil. Kenapa harus nakal lockdown segala? Bukannya itu berlebihan? Kalau begitu akan saya jelaskan. Lockdown ini cuma berlangsung selama Ramadan berlangsung hingga Lebaran berakhir. Tujuan kita hanya untuk menghindari orang-orang berkumpul selama bulan Ramadan berlangsung. Berkumpul di sini dapat dikategorikan seperti kegiatan nongkrong atau ngabuburit bersama, bisa juga buka bersama. Dan selama bulan Lebaran berlangsung atau bulan Ramadan berlangsung ini tidak ada yang keluar masuk desa, sehingga kita dapat menghindari penyebaran wabah. Pak, berarti selama lockdown berlangsung saya nggak bisa pulang nih ya? Sayangnya begitu. Tapi Pak, bagaimana dengan kehidupan kita nanti? Akankah kita harus tetap stay di rumah? Sudahlah, menurut saya memang bagus rencana Pak Kades. Kalian nggak tahu ya, desa sebelah sudah positif 3 orang karena menerima orang dari luar kota. Itu pun ketahuan karena mereka memiliki gejala. Bagaimana dengan yang tidak terindikasi? Bagaimana juga dengan desa kita yang sama sekali belum terindikasi? Bukankah justru malah lebih berbahaya karena masih ada kemungkinan terkena tanpa gejala? Tapi, bukankah berlebihan jika harus sampai menutup seluruh desa? Bukankah itu sama saja mengurung seluruh warga desa? Bagaimana dengan para siswa dan bagaimana jika mereka memiliki keperluan yang mengharuskan mereka untuk keluar kota atau sebaliknya? Untuk masalah itu sebenarnya semua sudah diatur. Karena wabah ini, sekolah dan kampus diberlakukan sistem belajar dari rumah. Betul kan Mas Rian? Benar Pak, mulai sekarang pelajar dan mahasiswa sudah ditugaskan untuk menerima materi di rumah. Tadi saya juga sudah bertanya kepada Pak Arata dan sebagian warga yang bekerja di perusahaan. Beliau berkata bahwa pekerjaannya dilakukan dari rumah. Dan untuk permasalahan kepentingan yang harus keluar atau masuk desa, kami akan siapkan surat izinnya dengan syarat warga tersebut tidak terdampak penyakit atau terdampak wabah virus ini. Pak Kades, kalau misal nih lockdownnya itu kan selama Lebaran berlangsung ya. Nah, ntar buat sholat Id, sholat tarawih sama sholat fardu itu pelaksanaannya gimana ya Pak? Untuk masalah itu, selama Ramadan berlangsung, segala kegiatan yang berhubungan dengan berkumpul untuk sementara akan ditiadakan. Nanti akan disampaikan ke masing-masing tempat ibadah. Tentu saja tidak ada masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya juga akan diberitahu. Dan untuk sholat Idul Fitri atau sholat pada tanggal 1 Syawal, kita lihat lebih dahulu bagaimana keadaannya. Jika masih ada kemungkinan mengalami penyebaran, terpaksa akan dilakukan di rumah masing-masing. Namun, jika sudah tidak, mungkin bisa kita adakan. Meski sudah tidak mengalami penyebaran, saya tetap menganjurkan agar tidak melakukan kegiatan kunjungan rumah atau open house dan mudik ke kampung halaman masing-masing. Oh iya Pak, bagaimana dengan warga yang bekerja sendiri, seperti pemilik warung, pedagang asongan, dan juga para perantau yang sedang tidak bekerja, seperti mahasiswa? Akan kami bantu juga. Untuk saat ini, akan kami beri bantuan sembako dan uang. Jika mereka butuh bantuan dan mengalami kesulitan akibat pandemi ini, mereka dapat menghubungi kalian tentu saja, atau RT-RT di lingkungan kalian agar dapat disampaikan kepada kami. Kalau semuanya sudah terencana dengan baik, kenapa Bapak panggil kami?
Bukannya itu berarti Bapak tidak memerlukan pendapat dari kami. Sejujurnya saja, pengurus desa memang banyak yang melakukan rencana ini. Karena mereka berpikir pasti banyak warga yang tidak terima. Jadi, saya pikir saya hanya perlu mendemonstrasikan pada kalian dan melihat bagaimana reaksi kalian. Jika kalian masih protes, mungkin rencana ini akan kami batalkan. Tapi, sepertinya kalian bisa menerimanya. Jadi saya pikir warga yang lain dapat menerimanya dengan baik. Tunggu, kenapa harus kami? Kami kan bukan pegawai pengurus desa. Loh, kalian belum tahu ya? Kalian itu sebenarnya cukup terkenal. Mungkin kalian sudah mengenal Pak Badai sebagai pastor di gereja. Lalu meskipun Pak Tama kelihatannya gelap, tetapi warga di sini banyak yang menyukai Bapak karena Bapak suka memarahi anak-anak yang nakal, dan Bapak juga suka membantu warga yang kesulitan memperbaiki peralatan rumahnya. Dan meski Pak Saputra belum lama di sini, tapi anak-anak muda banyak yang suka Bapak karena Bapak mudah diajak ngobrol, dan mereka bilang Bapak terkadang membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Mas Rian, dia memang muda, tetapi dia benar-benar membuat desa ini maju atas kerja kerasnya dalam menggerakkan Karang Taruna. Terus apa yang Pak Kades perlukan dari kami? Kalau itu, saya perlu kalian membantu kami mensosialisasikan rencana ini. Berarti maksud Bapak kita ikut mendemonstrasikan rencananya ke warga gitu? Betul, kalau hanya mengarahkan pengurus desa, mungkin rencana akan diprotes dan kami juga tidak bisa menggerakkan banyak orang. Jadi kami akan mengarahkan sebagian kecil pengurus desa dan kalian untuk ikut membantu. Sehingga dengan adanya kalian, warga dapat lebih menerima rencana ini. Dan untuk demonstrasinya, mungkin bisa antar komplek atau antar rumah. Jadinya dapat menghindari kerumunan. Dan tentu saja untuk meminimalisir adanya penyebaran virus ini. Dan juga kita bisa menggunakan media sosial atau sosial media jika ada pertanyaan atau kesulitan yang harus dipertanyakan. Apakah kalian tidak keberatan? Kalau saya sih tidak keberatan, Pak. Saya juga. Selama tidak mengganggu pekerjaan sih, akan saya usahakan. Tapi Pak, Bagaimana Pak Tama? mau bagaimana lagi? Bapak yang tahu bagaimana keadaan desa. Setidaknya kami bisa membantu. Atau begini saja, mungkin ada yang masih belum menerima. Selama desa di lockdown, silahkan bagi yang benar-benar mempunyai kepentingan seperti ibu-ibu yang harus memasak dan membutuhkan bahan pokok, silahkan untuk berbelanja, tetapi semua tolong atuhi anjuran pemerintah, pakai masker, selalu jaga jarak, dan mencuci tangan, pakai sabun setelah berada dari luar. Nah begitu Pak, masa iya kita dikurung di rumah nggak makan nggak minum? Ya gak gitu juga Pak, pasti semua butuh makan. Iya Pak, saya setuju dengan usulan Bapak. Saran saja Pak, bagaimana kalau di desa kita diberi portal dan juga dijaga 2 orang dan juga ada jadwalnya nanti. Bagaimana Pak? Saran saja Pak, biar ada yang memantau begitu Pak. Dan juga kalau nanti ada kepentingan boleh masuk, kalau tidak ya jangan. Dan kalau Bapaknya setuju, saya kerahkan pemuda desanya nanti. Nah, begitu juga bagus. Bagaimana yang lainnya? Setuju Pak. Terima kasih atas bantuannya. Mari kita semua bersatu dalam mencegah penyebaran virus ini. Semoga desa kita baik-baik saja dan tidak ada yang terpapar virus ini. Amin. Silakan Pak RT dan Anda semua bisa mengatur jadwal jaga portal kampung masing-masing. Dan di perbatasan-perbatasan tolong disediakan ember atau tempat cuci tangan, tentu saja sabun juga. Siap Pak. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
Nongkrong yuk, tempat biasa, sekalian bukber. Halo, waalaikumsalam. Pengennya gitu sih, tapi desaku masih ada lockdown. Jadinya nggak boleh keluar masuk sembarangan. Ya buat alasan lain lah, mau ke rumah keluarga kayak atau gimana? Gak mau, Van. Udah puasa, gak boleh bohong-bohong, Van. Ya udah, coba aku ajak Rizan, siapa tahu dia bisa. Oke bro, sorry ya bro. Oke, gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada telepon. Siapa sini? Oh, Irfan. Halo, assalamualaikum. Loh, waalaikumsalam. Ada apa, Pan? Nongkrong yuk, tempat biasa, kalian bukber. Waduh, kayak nggak bisa deh bro. Soalnya dari kemarin-kemarin ibu aku melarang aku buat keluar dari rumah. Sampai-sampai aku juga dibeliin cemilan banyak sama kuota banyak biar aku betah di rumah. Anak sultan. Enggak lah, biasa aja. Ayolah, masa gak bisa? Seriusan nggak bisa. Yang ada nanti malah aku kena marah sama ibu aku. Ya udah, kau lanjutin sana. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang bisa diajak nongkrong? Masa sama nggak bisa? Coba gua ajak Danan. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Gimana kabar kau? Alhamdulillah baik. Kau di rumah bosan gak? Bosen lah, masa ya tiap hari main game, kelas online, streamingan YouTube, pastilah bosen. Nongkrong yuk, sekalian bukber. Di mana? Tempat biasa lah. Rame? Enggak, aku sama kau aja. Oke lah, tapi bentar ya. Aku keluarnya diem-diem aja biar gak ketahuan bapak. Kau juga gak bisa? Aslinya sih nggak boleh, cuman bodo amat lah, bosen di rumah terus. Oke lah, gue tunggu kau di rumahku. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mau kemana? Coba sini kamu kan. Ya, bentar. Ya, Pak. Kamu mau kemana? Mau keluar, Pak. Mau kemana? Ketemu sama teman. Ini kan lagi pandemi. Di luar banyak virus, kamu malah keluar. Mana keluar nggak pakai masker lagi? Udah di rumah aja bantu bapak. Bantu apa lagi sih, Pak? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Ayo ke sawah. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Gimana? Kau udah sampai rumahku kan? Belum, ketahuan bapak. Ya udah, gak apa-apa. Sorry ya. Oke, santuy lah, gak apa-apa. Ya udah, kau lanjutin sana. Assalamualaikum. Salam. Heran banget aku. Kenapa sih semua orang pada takut sama corona? Udahlah. Ya sini. Nih, bantu bapak ini.
Halo mah, kayaknya aku nggak bisa pulang di lebaran ini. Apa? Nggak bisa pulang? Kok nggak bisa pulang sih? Iya, desanya kan lagi di lockdown, jadi nggak bisa pulang. Kok desa pakai acara lockdown segala? Mama mau kamu pulang. Masa lebaran cuma sama papa doang, kan kurang lengkap. Ya, sekalipun nggak di lockdown juga pemerintah nggak boleh kita mudik. Ya jangan pakai alasan mudik lah, bilang aja pulang kampung. Terus, apa bedanya? Mama lihat di YouTube sama internet, beda kok katanya. Ayolah udah deh, nggak usah dibeda-bedain. Lagian kan kalau mau ketemu, kita masih bisa video call. Tapi beda feelnya. Ya udah, biar mama yang ngomong sama kepala desanya. Duh, pakai bawa Pak Kades lagi. Nggak usah deh, malu-maluin. Tapi mama harus ngomong sama siapa biar bisa protes. Ayolah mah, yaudah. Aku kasih nama kenalanku aja ya. Lumayan deket tuh sama Pak Kades. Yaudah, dari sini mama yang ngomong. Iya. Yaudah, aku tutup dulu. Haki, ngapain deh malam? Haki, tumben malam nelfon. Ada apa? Halo, bisa bantu aku nggak? Bantu apaan? Iya mama, ribut aku pulang terus. Bantu nangin aja. Walah, yaudah, ntar om bantuin deh. Ntar biar om aja yang telepon sama kamu, oke? Yaudah, habis ini mama nelpon. Makasih ya om. Oke. Duh, siapa lagi sih? Gak ada nomornya juga. Udah dibaca. Loh. Halo, ini benar dengan Pak Saputra? Ini mesti dari mamanya Haki. Ada yang bisa saya bantu? Udah deh Pak, nggak usah basa-basi. Ini anak saya gimana jadinya? Gimana maksudnya ya Bu? Itu loh, masa anak saya nggak boleh pulang? Kan kasihan dia sendirian. Oh alah, jadi gini Bu, buat hal itu maaf banget ya. Sekarang tuh jadi desa masih menerapkan lockdown buat mencegah penyebaran virus corona Bu. Jadi siapapun nggak dibolehin keluar dari desa. Loh, anak saya tuh sehat-sehat aja Pak. Bapaknya aja yang parno. Saya ini cuma mau Haki pulang. Duh, bukan gitu Bu. Haki sehat karena masih dalam desa nih. Takutnya keluar malah bawa virus dengan perjalanan. Apalagi kalau di jalan kan banyak orang kan ya Bu. Nanti pas sampai di rumah ketemu keluarga nantinya malah nyebarin virus ke keluarga nih Bu. Tapi kan, Ibu kan juga masih video callan tuh. tapi di sana Haki tetap sendiri. Soal itu kan di sini masih ada teman-temannya kan Bu. Kalau ibu masih khawatir juga, ntar saya bawa ke rumah deh. Saya kan di sini juga gak bisa pulang nih. Jadi biar nemenin saya aja di rumah. Beneran nih Pak, kalau gitu saya nggak akan protes. Tapi beneran, jangan sampai Haki kesepian. Iya Bu, tenang aja. Kalau gitu saya tutup ya Bu. Mau lanjutin kerjaan langsung nih. Kayaknya harus ngasih tahu ibu ya. Bisa pakai aja lah. Duh. Terus telepon nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu?
Enggak, saya mau menanyakan saja bagaimana tugas yang saya berikan. Apakah sudah selesai dikerjakan? Nanti sore deadline untuk diserahkan ke saya loh. Hei, belum nih Pak. Maaf ya, tugasnya belum selesai. Jadi kemarin tuh waktu saya buat kerja itu kepotong nih gara-gara ada rapat kampung saya kan mengenai perihal lockdown desa sama perantauan yang nggak boleh mudik, Pak. Tapi kira-kira tugas yang saya berikan bisa selesai sore ini tidak? Iya Pak, akan saya usahakan ya. Baiklah kalau begitu. Oh iya, nanti sore sekalian menyerahkan tugas ada bingkisan buat Pak Langgeng. Wih, beneran nih Pak? Duh, alhamdulillah. Makasih ya Pak. Ya sudah, dilanjut saja pekerjaannya. Saya cuma mau mengingatkan. Saya juga mau mengabari teman-teman yang lain juga. Siap Pak, siap-siap, laksanakan. Duh, udah pagi ternyata ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abed. Posisi lagi di mana Pak? Di rumah ini Pak. Gimana Pak? Ada yang mau dibantu? Ini, saya baru saja dikabarin sama Pak Camat. Untuk bantuannya, katanya sudah diserahkan di setiap desa. Oh iya Pak, betul. Ini saya juga sudah dapat infonya sih Pak. Tolong untuk segera diproses ya Pak. Segera didata siapa saja yang berhak untuk menerima bantuannya. Oke Pak, siap-siap. Jangan sampai ada yang terlewat atau salah sasaran. Saya nggak mau kejadian seperti yang ada di TV tentang bantuan yang salah sasaran. Oke Pak, nanti datanya saya teliti lagi sih Pak. Baik, nanti kalau sudah didata biar bisa segera diberikan ke warga. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ma. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin, Bu. Minal aidin wal faizin juga ya, Bu. Sulit rasanya memang menahan semua ini. Wabah ini telah membawa kita pada penderitaan. Nikmatnya kesedihan, pahitnya kehilangan. Tapi terkadang mengingatkan kita arti kemanusiaan, pentingnya kesehatan, indahnya kepedulian. Meski begitu, di tengah semua kesakitan ini, beruntungnya kita masih diberi kekuatan. Beruntungnya kita masih diberi kebahagiaan. Beruntungnya kita masih diberi kesempatan. Tapi beruntungnya kita sampai kapan